Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sumarmi. Saya merupakan mahasiswa PPG Daljab tahun 2021 angkatan 2 LPTK FKIP Universitas Muhammadiyah Malang. Berikut ini saya sajikan pembelajaran daring menggunakan Google Meet untuk murid-murid saya di kelas 5 SD Negeri Berahan Wetan 2 Kabupaten Demak, Jawa Tengah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya? Baik, kita bertemu kembali pembelajaran tema 1 subtema 2 itu manusia dan lingkungan, pembelajaran 1. Pada pembelajaran hari ini, sebelum pelajaran dimulai, marilah kita berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Menyanyikan lagu nasional yaitu Satu Nusa, Satu Bangsa, Satu Nusa, Satu Organ gerak pada hewan. Apa saja hewan tersebut? Yaitu kaki, perut dengan bentuk nyaut. Kaki perut disebut adalah untuk bergerak dan berpindah tempat. Nah, sudah bagus. Nah, anak-anak, kita memasuki sintaks 1 yaitu penentuan pertanyaan mendasar. Hari ini kita akan belajar 1. Mengapa otot manusia mempunyai keterbatasan kerja otot? Yang kedua, bagaimana menciptakan efektivitas kerja otot? Yang ketiga, bagaimana peserta didik menemukan pokok pikiran pada teks bersepeda menjadi sebuah paragraf. Anak-anak, kita akan mempelajari tentang efektivitas kerja otot. Ada yang mempunyai otot yang normal dan ada yang memiliki otot yang terlatih, yang besar itu ya. Coba amati aktivitas masyarakat di lingkungan sekitar kita yang memiliki otot normal. Berlari. Lanjut, Mas Sapi. Otot terlatih. Pemain sepak bola. Anak-anak tadi kalau sudah menemukan contoh-contoh petinju, sepak bola, binaga itu kan ototnya kuat. Ya enggak? Anak-anak, Bu Guru sudah memberikan lembar kerja yang akan dikerjakan nanti, nggih. Bu Guru akan menayangkan PowerPoint di sini. Judulnya yaitu alat gerak pada manusia dan hewan, khususnya efektivitas kerja otot pada manusia. Bagaimana tujuannya di sini? Supaya setelah nanti tujuannya menyimak pelajaran penjelasan Bu Guru lewat PowerPoint dari aplikasi Google Meet, siswa mampu analisis otot terlatih dengan otot tidak terlatih. Nanti bisa memahami semua tujuan yang ada di ini. Otot adalah alat gerak aktif karena otot berkontraksi. Otot mempunyai 3 ciri yaitu 1. Kontraksibilitas, 2. Ekstensibilitas, 3. elastisitas. Iya, pinter. Kalau sudah, coba jenis-jenis otot itu dibagi menjadi 3. Yang pertama yaitu otot lurik. Bagaimana pengertian otot lurik? Otot lurik adalah otot rangka kita yang cara kerjanya
dikendalikan oleh otak sehingga disebut otot sadar. Iya, tepuk tangan. Gimana pengertian otot polong? Otot polos berbentuk gelombang dengan kedua ujungnya merunting berhenti satu. Bekerja secara tidak sadar, otonom, lambat dan tidak dapat lelah. Misalnya usus, lambung, hati, organ ekskrasio dan pembuluh darah. Sekarang yang otot jantung. Mana pengertiannya? Berhenti banyak di tengah, berbentuk selaput lurik terbang, bekerja secara otonom dan tak pada jantung. Iya, pinter. Sekarang, bagaimana gangguan dan kelainan? Kegunaan dan kelainan atrofi, terkilir, kram, tetanus. Terus kalau kram itu kejang otot dikarenakan kegiatan otot yang berlebih. Biasanya terjadi pada atlet olahraga. Kalau sudah menjaga otot berfungsi dengan baik, maka sekarang kita akan membandingkan otot terlatih dengan otot manusia biasa. Coba gambar ini. Orang apa ini? Keren banget ini. Karena bisa mati gambar-gambar yang ada di PowerPoint. Anak-anak bisa membandingkan otot manusia normal dengan otot manusia terlatih. Nah, apakah anak-anak ada yang belum paham tentang materi di PowerPoint tadi? Pak. Bagaimana menciptakan efektivitas kerja otot? Efektivitas merupakan hubungan antara keluarga dengan pengeluaran dengan tujuan atau sasaran yang harus dicapai agar otot menjadi lebih efektif. Caranya: A. Menjaga pola makan yang sehat. B. Berbanyak latihan sesuai kebutuhan. C. Bekerja sesuai kemampuan. Yang dinamakan pokok pikiran itu apa? Pokok pikiran adalah suatu gagasan atau ide yang mendasari dari sebuah terbentuknya satuan kebahasaan seperti kalimat dan paragraf, sehingga disimpulkan bahwa pokok pikiran paragraf merupakan ide atau gagasan. Pokok pikiran dilihat pada kalimat utama. Kalimat pertama tidak sama dengan kalimat utama. Kalimat utama biasanya terletak di bagian awal, akhir, atau awal dan akhir paragraf. Cara pokok pikiran berbeda. Sekaligus dan Iya, ya. Itu berarti di awal kalimat apa di akhir kalimat? di awal kalimat. Pinter. Kita membahas kedua yaitu menyusun perencanaan proyek, ya. Kita menyusun proyek. Anak-anak mempelajari alat gerak pada manusia dan hewan tentang efektivitas otot manusia. Setelah melihat PowerPoint tadi, anak-anak bisa melakukan efektivitas kerja otot dengan melakukan penelitian tentang sejauh mana efektifnya kerja otot, yaitu dengan cara menjatuhkan penggaris pada ketinggian tertentu
Kemudian teman yang lain menangkapnya selama 30. Kemudian anak-anak mampu menunjukkan ukuran hasil pada penangkapan yang terakhir. Lanjutkan sintak yang ketiga, yaitu menyusun jadwal. Sudah ditentukan Bu Marmi kelompoknya. Memasuki sintak keempat, yaitu memantau siswa dan kemajuan proyek. Yuk kita mulai kegiatannya. Siap? Berarti kita memasuki sintak kelima, yaitu mendeskripsikan. Kalau deskripsinya sudah siap, Nak? Deskripsi efektivitas kerja otot pada menjatuhkan dan menangkap penggaris. Kesimpulan setelah melakukan kegiatan efektivitas kerja otot dengan melakukan kegiatan menjatuhkan dan menangkap penggaris selama 30 kali. Ternyata ada penggaris yang tidak bisa tertangkap. Ini menandakan adanya kelelahan gerak kerja otot. Yang tidak tertangkap ini menandakan adanya kelelahan kerja otot. Yang terakhir, yaitu sintak 6, evaluasi pengalaman. Kita mengevaluasi efektivitas kerja otot yang bisa menghasilkan kinerja otot. 1. Dengan cara latihan rutin. 2. Jalan-jalan setiap hari sekitar setengah jam. Evaluasinya ke depan, kelelahan otot harus diatasi dengan cara apa? 1. Istirahat yang cukup. 2. Makan dan minum seimbang. Jika perlu, memakai obat-obatan untuk kelelahan otot ya, Nak ya. Itu. Kesimpulan hari ini. Hari ini kita sudah belajar apa? Membandingkan otot manusia normal dan otot manusia terlatih. 2. Menuliskan pokok pikiran pada teks. 3. Efektivitas kerja otot. Nah, kita semuanya sudah memahami kesimpulan belajar hari ini. Tugas hari ini nanti anak-anak mengerjakan pengayaan dan remedial yang sudah masing ya. Ingat, saat mengerjakan, anak-anak harus teliti, jujur, dan mandiri. Tetap semangat anak-anakku, jaga kesehatan, jangan kendor untuk melakukan protokol kesehatan. 1. Memakan aman Pelajaran kita tutup. Marilah kita berdoa.